Bab 956. Tokia ditangkap. Reka, kemarin malam kamu pergi kemana? Kenapa semalaman kamu tidak kembali? Reka semalaman kemarin sedang menangani urusan Golden Triangle dan sampai sekarang belum juga kembali. Reksa buru-buru menjelaskan. Tokia, aku menemukan orang tuaku dan bicara panjang lebar kemarin malam. Mereka bilang ingin bertemu denganmu. Ayo cepat ikut aku. Tokia terkejut gembira. Kamu menemukan orang tuamu. Bagus sekali. Ini adalah pertama kalinya bagiku bertemu mereka. Aku harus dandan dulu. Reksa khawatir jika semakin lama ditunda malah akan ada masalah yang muncul. Dia buru-buru berkata, tidak ada waktu lagi. Orang tuaku akan segera pergi. Dandan di mobil saja. Tokia tak berdaya dan terpaksa mengiyakan. Mereka berdua masuk ke dalam mobil, lalu pergi dari sana. Reksa membawa Tokia ke sebuah bandara pribadi, lalu naik pesawat pribadi yang mewah. Tokia berkata dengan penasaran, Reka, sebenarnya ada di mana orang tuamu? Kenapa sampai harus naik pesawat? Reksa berkata, tidak terlalu jauh, tapi kita harus bergegas. Tokia tak banyak bertanya, hanya mengangguk. Pesawat dengan cepat lepas landas. Reksa menghela napas lega. Sekarang, rencananya bisa dianggap hampir berhasil. Kecuali jika Tokia melompat dari pesawat di tengah jalan. Reksa berkata dengan penasaran. Tokia Mashita, kemarilah dan pijat kakiku. Tokia mengira dirinya salah dengar. Reka selalu memangginya Tokia, tapi sekarang tiba-tiba memangginya dengan nama lengkap. Bahkan dia juga minta untuk dipijat kakinya. Dia merasa ada yang tidak beres. Tokia berkata, Reka, apa yang kamu katakan? Reksa berkata, aku bilang, aku memintamu untuk segera ke sini dan pijat kakiku. Jantung Tokia serasa langsung tercekat. Ini bukanlah gaya bicara dan nada bicara Reka. Bagaimana mungkin dia menyuruhnya untuk memijat kakinya? Bahkan menyebut kata, aku, dan, segera ke sini, dengan nada yang keras. Pemikiran mengerikan tiba-tiba muncul di kepalanya. Dia bukan Reka. Dia pasti Reksa yang sedang berpura-pura. Pasti begitu. Pasti seperti ini. Sialan. Bukannya Reksa di penjara. Kapan dia keluar? Tokia melangkah mundur selangkah demi selangkah. Kamu. Kamu bukan Reka. Kamu Reksa. Reksa tersenyum dengan lebih mengerikan. Aku tidak pernah bilang kalau aku Reka. Kamu sendiri yang mengira kalau aku Reka. Beng. Setelah benar-benar telah memastikannya, kepala Tokia seperti hampir meledak. Perasaan waspada yang sangat kuat membuatnya tanpa sadar mengetuk pintu kokpit dengan keras. Pak, kembali. Tolong kembali sekarang juga, Pak. Hahaha. Pintu kokpit terbuka. Sosok hebat berjalan keluar dari kokpit. Itu adalah Charles. Tokia dan Charles pernah bertemu sekali. Terakhir kali di rumah keluarga Valkyrie. Charles dan Reka saling menyerang dengan progeria. Dan pada akhirnya Charles yang kalah. Racun progeria langsung meledak di tempat itu juga. Charles ini juga musuh Reka. Tokia semakin panik. Dua orang ini bekerja sama untuk menipu dirinya. Dia tak ada jalan lain untuk melarikan diri. Pada akhirnya hanya meringkuk di sudut. Brengsek. Kalian menipuku. Reka tidak akan pernah melepaskan kalian. Charles tertawa terbahak-bahak. Kamu berharap Reka menyelamatkanmu. Hahaha. Tidak mungkin bisa. Kecuali dia seorang Superman yang bisa terbang. Mendengar ini membuat Tokia merasa sangat putus asa. Hari sudah siang saat Reka menyelesaikan urusan Golden Triangle. Dia terjaga sepanjang malam dan sepanjang pagi. Tidak hanya bekerja dengan otak. Ini juga bekerja dengan fisik. Jika orang biasa, dia pasti sudah ambruk kelelahan. Untungnya Reka sangat kuat sehingga ini tidak terlalu mempengaruhinya. Dia kembali ke Tomota Group baru. Pertama kali yang dilakukannya adalah pergi menemui Tokia. Dan sekalian ingin mengajaknya makan siang bersama. Dia telah menyingkirkan si parasit Golden Triangle. Reka memutuskan ingin merayakan ini bersama Tokia. Namun begitu kembali ke perusahaan, dia baru menyadari kalau Tokia tidak ada di sana. Dia mencari di seluruh perusahaan. Tapi masih saja tidak menemukan Tokia. Bab 957. Tokia. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Reka langsung menemui Tamara pengawal pribadinya Tokia. Tamara.
Di mana Tokia? Tamara merasa aneh. Saat siang ini, bukannya kamu sendiri yang membawa Tokia pergi bersamamu? Kamu bahkan bilang akan bertemu dengan orang tuamu. Apa? Reka bingung sekali. Dia sedari tadi sibuk di daerah militer untuk menangani Golden Triangle, dan tak pernah pergi sekalipun. Bagaimana bisa dia datang menemui Tokia? Selain itu, orang tuanya dikurung di rumah keluarga Ludwig. Jadi tidak mungkin dia membawa Tokia pergi menemui mereka. Hanya dalam waktu sekejap, Reka mulai mengerti apa yang terjadi. Tidak diragukan lagi. Pasti Reksa berpura-pura jadi dirinya dan membawa Tokia pergi. Sialan. Bukankah seharusnya dia mendekam di penjara? Kapan dia keluar? Bahaya. Reka bergegas menelepon Greedy Wolf Jenderal Kota. Greedy Wolf, selidiki kegiatan Reksa seharian ini. Saat ini juga. Sekarang ini juga. Semakin cepat semakin baik. Greedy Wolf menjawab. Mengerti. Tidak sampai 5 menit. Greedy Wolf melaporkan informasi yang didapatkannya kepada Reka. Kak, aku telah menyelidikinya. Dalam waktu kurang dari 5 menit. Greedy Wolf mengembalikan informasi itu ke Reka. Reksa pagi ini dibebaskan dengan jaminan oleh orang tak dikenal dengan menggunakan relasi keluarga Ludwig. Reksa membawa Nona Tokia ke bandara pribadi, lalu pergi dari sini naik pesawat pribadi. Arah tujuan penerbangan dari pesawat itu tidak dilaporkan ke Departemen Penerbangan. Ini penerbangan ilegal. Kita tidak tahu kemana tujuan penerbangan pesawat itu. Reka menggertakkan giginya. Kekuatan keluarga Ludwig. Sepertinya Charles yang mengatur semua ini. Siapkan pesawat biasa untukku. Ayo selamatkan. Petik 2. Sudahlah lupakan saja. Pesawat biasa terlalu lama. Aku khawatir tidak akan berhasil mengejarnya. Ada berapa banyak jet tempur yang ada di distrik militer sekarang? Greedy Wolf berkata. Kira-kira ada 50-an. Reka berkata. Gerakkan semuanya untuk menyelamatkan Tokia. Selesai bicara. Reka langsung bergegas lari ke bawah. Melompat naik ke mobil dan kembali ke militer daerah Midgard. Di pesawat pribadi Charles, Tokia gemetaran meringkuk di sudut ruangan. Dia terlihat sangat putus asa. Sekarang mereka ada di tengah udara. Bahkan mungkin Reka tak bisa mengetahui letak posisi mereka saat ini. Apalagi menyelamatkan dirinya. Sebenarnya kemana mereka akan membawaku pergi? Dan mau melakukan apa padaku? Batinnya, Tokia rasanya ingin menangis. Sedangkan Charles dan Reksa sedang mencicipi wine Bordeaux sambil mengobrol dengan gembira. Reksa berkata dengan hati-hati, Tuan Ludwig, tugasku sekarang sudah dianggap selesaikan. Mengenai keuntungan yang kamu janjikan padaku, Charles berkata, tenang saja. Begitu kembali, aku akan menyapa pelayan rumah tanggaku, lalu membuatmu mengganti marga dengan marga Ludwig, dan membuatmu melayani keluarga Ludwig dari generasi ke generasi. Reksa tertawa bahagia. Terima kasih Tuan Ludwig. Oh iya Tuan Ludwig. Aku ingin menjadi kepala keluarga Valkyrie. Apakah kamu bisa membantuku untuk menakut-nakuti keluarga Valkyrie? Charles tampak tidak senang. Kenapa? Apakah kamu merasa hanya dengan bermarga Ludwig? Apa kamu tidak akan bisa dengan mudah mendapatkan posisi sebagai kepala keluarga Valkyrie? Hingga perlu membuat diriku sendiri yang langsung menakut-nakuti keluarga Valkyrie. Reksa tiba-tiba mengerti. Oh iya benar. Aku sekarang pelayan dari keluarga Ludwig. Orang-orang keluarga Valkyrie harus tunduk dan patuh kepadaku. Jika aku menjadi kepala keluarga Valkyrie, itu adalah suatu kehormatan bagi keluarga Valkyrie. Kenapa aku perlu merebutnya? Hahaha. Bodoh sekali aku. Oh iya Tuan Ludwig. Apa yang telah kamu siapkan untuk menangani Reka? Charles berkata. Awalnya, aku ingin membuat Reka menjadi pelayan keluarga Ludwig juga. Namun, bocah itu tidak tahu diri, dan menolakku. Karena tak bisa mendapatkannya, terpaksa harus memusnahkannya. Aku akan mencongkel jantungnya sendiri dengan tanganku, lalu melemparkannya untuk makan serangga. Bab 958. Dilindungi jet tempur. Jantung Tokia serasa langsung berhenti berdetak. Charles sangat kejam. Bisa-bisanya dia mau mencongkel jantung Reka. Dia ini masih manusia bukan sih? Bagaimana mungkin Charles tidak melihat kekhawatiran Tokia? Dia menggodanya. Tokia,
Apa kamu kasihan pada Reka? Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk bisa menyelamatkannya. Selama kamu mau menguji racun untuk keluarga Ludwig aku akan membiarkan Reka hidup. Bagaimana? Hati Tokia tercekat tiba-tiba. Dia hanya perlu menderita sedikit. Maka dengan begitu dia bisa menyelamatkan nyawa Reka. Jadi bagaimana mungkin dia tidak bersedia melakukannya? Jika benar-benar bertarung, Reka tidak akan mungkin menjadi tandingan keluarga Ludwig. Di saat dia ragu, suara keras yang berdengung terdengar tiba-tiba dari luar jendela. Dan suara itu dengan cepat semakin mendekat. Suara apa itu? 3 orang itu tercengang. Mereka buru-buru menoleh dan memeriksa asal suara itu. Hanya terlihat 50 jet tempur yang membentuk formasi segitiga yang sempurna, yang dengan cepat terbang mendekati mereka. Ini sangat luar biasa. Mereka bertiga sangat terkejut. Bahkan Charles yang sudah biasa melihat luasnya dunia ini sampai ikut tercengang. Dia juga tidak pernah melihat pemandangan luar biasa seperti ini. Apalagi, adegan berikutnya lebih mengejutkan mereka bertiga. Setelah 50 jet tempur itu berhasil menyusul mereka, jet-jet tempur itu mengurangi kecepatannya dan terbang mendekat ke pesawat mereka. Atas bawah, depan belakang, kanan kiri. Semua jet tempur itu mengelilingi seluruh pesawat ini sebesar 360 derajat. Tiba-tiba Tokia merasa ada sebuah harapan. Apakah jangan-jangan semua jet tempur ini dikirim oleh Reka untuk menyelamatkannya? Namun, tidak mungkin sampai seperti ini. Mana mungkin Reka memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk menggerakkan 50 jet tempur ini? Master, aku menemukan seorang wanita di jendela kiri pesawat. Sepertinya itu Nona Tokia. Sebuah helikopter melaporkan informasi kepada Reka yang berada di pesawat biasa di sisi lain melalui radio internal. Reka berkata, "Minggir. Aku mau pergi ke jendela bagian kiri pesawat untuk memastikannya." Mengerti. Reka menerbangkan jet tempur menuju jendela sebelah kiri pesawat, dan melihat ke dalam jendela itu. Hanya sekilas saja, dia langsung menemukan Tokia. Kesedihan memenuhi wajah Tokia. Air mata kesedihan berlinangan. Reka sangat sedih dan tidak tega melihat ini. Tokia, maafkan aku. Ini kelalaianku sehingga membuatmu menderita. Tokia menyadari Reka yang sedang menerbangkan jet tempur. Respon pertamanya sangat terkejut. Lalu dia menangis. Reka benar-benar datang menyelamatkanku. Reka, bisa-bisanya sampai kamu menerbangkan jet tempur. Benar-benar si berbakat yang serba bisa. Ini bukan intinya. Intinya adalah, Reka yang sekarang bak pahlawan dunia yang tak tertandingi seperti jatuh dari langit, menapaki awan warna-warni untuk menyelamatkanku. Baru saja dia mau berteriak minta tolong. Namun Reka dengan cepat memberikan isyarat dengan tangannya untuk tetap diam. Sekarang ini mereka berada di tengah udara. Jika terjadi pertarungan, itu akan membahayakan nyawa Tokia. Selain itu, jika membuat Charles mengetahui kalau tim jet tempur ini diatur oleh Reka, khawatirnya Charles akan melakukan sesuatu yang tidak baik kepada Tokia. Oleh karena itu, pilihan terbaik sekarang ini adalah tidak boleh membiarkan Charles menyadari keberadaan Reka. Tokia sangat pandai dan cerdas. Dia langsung mengerti maksud Reka. Dia menata suasana hatinya, dan tidak membiarkan Charles dan Reksa melihat ada yang aneh pada dirinya. Reka menghubungi jet tempur lainnya melalui radio nirkabel. Target dipastikan aman. Aku ulangi. Target dipastikan aman. Kalian jangan ada yang bertindak gegabah. Mari kerjakan sesuai rencana semula. Pimpinan tim jet tempur langsung menghubungi pesawat dari Charles melalui radio nirkabel. Pesawat 8798. Pesawat 8798. Tolong jawab jika Anda mendengarnya. Charles berkata. Pesawat 8798 mendengar. Siapa kalian? Kenapa kalian mengikuti kami? Pimpinan jet tempur berkata. Kami sudah memeriksa kalau penerbangan kalian kali ini belum melapor ke Departemen Penerbangan. Ini termasuk penerbangan ilegal. Tolong segera mendarat dan menerima hukuman. Aku ulangi. Tolong segera mendarat di bandara terdekat. Bab 959. Bersiap untuk pengeboman besar. Charles menarik napas lega. Ternyata dari Departemen Penerbangan yang sedang memeriksa penerbangan ilegal.
Tadi, dia mengira kalau itu jet tempur yang diperintah langsung oleh Reka, dan hendak membajak pesawatnya. Charles menjawab, "Aku Charles dari keluarga Ludwig. Keluargaku memiliki hak istimewa untuk terbang duluan baru kemudian melaporkan penerbangan. Aku akan segera melaporkan rute penerbangan ke Departemen Penerbangan." Pimpinan jet tempur berkata, "Tolong melaporkannya sekarang juga." Aku ulangi, "Tolong melaporkannya sekarang juga." Charles menelepon Departemen Penerbangan dan melaporkan rute penerbangannya. Reka berkata, rute penerbangannya lepas landas dari Midgard dan mendarat di Pulau Gonzola. Semuanya dengarkan perintah. Mendaratlah di sekitar Pulau Gonzola. Setelah aku menyelamatkan target, baru ledakkan Pulau Gonzola. Keluarga Ludwig telah berani menyentuh Tokia. Maka itu sama saja dengan menghancurkan diri mereka sendiri. Jika tidak meledakkan keluarga Ludwig menjadi puing-puing, mereka pasti akan bertindak jauh melebihi batas, dan terus melukai Tokia. Dengan adanya perintah dari Reka, tim jet tempur pun pergi dan mendarat di sekitar Pulau Gonzola. Reka mengirim pesan kepada Tokia memintanya untuk tetap tenang. Setelah jet tempur mendarat, dia akan menyelamatkannya. Hati Tokia yang gelisah akhirnya lega. Di waktu yang sama, dia juga telah memutuskan tidak peduli apa yang terjadi nanti. Dia harus bertanya kepada Reka bagaimana dia bisa menggerakkan 50 lebih jet tempur ini. Pesawat Charles akan segera mendarat di landasan khusus keluarga Ludwig di Pulau Gonzola. Reksa tersenyum. "Tuan Ludwig, tugasku selesai. Aku sudah boleh kembalikan." Charles dengan santai melemparkan plakat perak kepada Reksa. "Ini adalah plakat pelayan eksklusif keluarga Ludwig aku. Mulai sekarang, ubahlah marga kamu dengan marga Ludwig. Kamu adalah pelayan keluarga Ludwig aku." Reksa hampir menangis karena terharu. "Terima kasih Tuan Ludwig atas hadiahnya. Kedepannya, aku pasti akan menjaga kehormatan nama keluarga Ludwig dimanapun berada." Reksa ingin memutar balik arah yang dituju pesawatnya. Dia berkata kepada kapten pesawat, "Pulangkan aku." Kapten pun memastikan, "Tuan Valkyrie, apakah tujuannya Midgard?" Reksa berteriak dengan marah besar, "Diam. Margaku sekarang Ludwig. Reksa Ludwig. Panggil aku Tuan Reksa Ludwig." Kapten pun berkata dengan gemetaran, "Tuan, apakah tujuan kita Midgard?" Reksa mengangguk dengan puas. "Tujuan kita Midgard." Charles membawa Tokia masuk ke rumah keluarga Ludwig. Saat mendengar orang yang kebal semua racun dibawa ke Pulau Gonzola, hampir semua keluarga Ludwig ingin menyaksikan keramaian ini. Sekelompok orang mengelilingi Tokia sampai memenuhi 3 lantai. Mata mereka bersinar cerah. Seperti pemburu yang telah menemukan mangsa favoritnya. Kebal ratusan racun memang benar-benar sesuai dengan reputasinya. Aura energinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Ha, 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 ha. Aku tidak sabar untuk mencoba racun itu padanya sekarang dan melihat apakah benar-benar kebal racun atau tidak. Gadis yang secantik ini ternyata bisa kebal racun. Benar-benar sayang sekali pada kulit yang bagus ini. Nenek, aku sangat menyarankan agar Charles mencoba memasukkan racun ke tubuh gadis itu dan membuka mata kita semua. Nenek Ludwig tersenyum dan melihat Charles dengan puas. Charles, bagus sekali apa yang kamu lakukan kali ini. Kamu adalah kebanggaan keluarga Ludwig." Charles tersenyum bangga. "Terima kasih banyak atas pujian darimu nenek. Aku pasti akan semakin berusaha keras dan tidak akan mengecewakan kepercayaanmu dan juga keluarga Ludwig." Nenek Ludwig berkata, "Menurutku, saran kalian semua bagus juga. Charles, coba masukkan racun tingkat medium ke tubuhnya. Dan buatlah kami semua membuka mata kami. Ayo kita lihat tubuh yang kebal terhadap semua racun. Apakah itu benar-benar ajaib dan luar biasa seperti yang tersebar di dunia luar?" Bab 960. Menguji racun ke Tokia. Tidak masalah. Bagi Charles, ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan dirinya. Bagaimana mungkin dia mau melewatkannya? Charles berjalan selangkah demi selangkah mendekati Tokia. Tokia ketakutan sampai wajahnya memucat. Tangan dan kakinya gemetaran. Jangan mendekat. Suamiku tidak akan melepaskan kalian begitu saja." Hahaha. Semua orang di aula tertawa keras. Suaminya. Bukannya Reka si anak haram itu. Cih.
Menggunakan si anak haram itu untuk menakuti keluarga Ludwig. Benar-benar kekanak-kanakan sekali. Aku bisa jamin. Selama anak haram itu menginjakkan kakinya ke rumah keluarga Ludwig, dia pasti akan langsung dihancurkan. Charles, kenapa kamu tidak membawa anak haram itu kali ini? Jantung anak haram itu adalah hal yang bagus. Itu bisa dipakai untuk mengembangbiakkan Raja Serangga. Charles berkata, kali ini, waktunya terlalu mendesak, dan terlalu terburu-buru. Jadi tidak kepikiran dengan anak haram itu. Namun tenang saja, aku akan menyebarkan berita yang mengatakan kalau Tokia ditangkap dan dibawa ke rumah keluarga Ludwig. Aku percaya kalau si anak haram itu pasti dengan cepat datang kemari untuk menyelamatkan Tokia. Bukan. Namun lebih tepatnya disebut terperangkap jebakan. Saat bicara, dia sudah berjalan ke depan Tokia, lalu meraih pergelangan tangan Tokia. Tokia ketakutan sekali, dan berusaha sekuat tenaga melawannya. Tapi tenaganya hanyalah tenaga gadis yang lemah. Bagaimana bisa dibandingkan dengan pemuda yang kuat? Dia tidak bisa melepaskan dirinya sama sekali. Charles mengangkat tangan kanannya, dan bersiap menyuapkan racun ke Tokia. Pada saat yang sangat menegangkan ini, sekujur tubuh Charles tiba-tiba kram, dan tanpa sadar melepaskan Tokia. Di waktu yang bersamaan, tangan kanannya memegangi pergelangan tangan kirinya sendiri. Lalu dia berteriak. Dia melihat ke pergelangan tangan kirinya. Dia sangat terkejut saat menyadari ada jarum perak yang menusuk pergelangan tangan kirinya. Apalagi, bagian yang ditusuk adalah titik sakit. Itu sangat sakit sekali, sampai membuatnya tanpa sadar meneteskan air mata. Jarum perak dari mana ini? Tokia senang sekali. Reka datang. Reka menggunakan jarum perak untuk menghentikan Charles. Semua anggota keluarga Ludwig tercengang. Ada apa ini? Jarum perak itu terlalu kecil dan terlalu cepat untuk bisa tertangkap mata keluarga Ludwig. Mereka hanya melihat Charles yang tampak baik-baik saja di detik sebelumnya. Lalu detik berikutnya, sekujur tubuhnya kesakitan sampai kram. Saat semua orang menggelengkan kepalanya bingung, sebuah benda warna merah tiba-tiba terbang dan masuk ke aula rumah ini, dan langsung mendarat di kaki nenek Ludwig. Lantai di bawah kakinya langsung hancur. Begitu semua orang melihat lebih cermat, mereka langsung sangat ketakutan sampai kacau sekali. Itu adalah kepala manusia yang berlinangan darah. Dan saat melihat penampilannya, itu adalah kepala dari penjaga rumah keluarga Ludwig. Ya Tuhan, ternyata ada orang yang berani menerobos masuk ke rumah keluarga Ludwig. Bahkan membunuh pelayan keluarga Ludwig. Ini adalah kejahatan yang sangat besar, dan seluruh keluarganya harus ikut dihukum. Tatapan mata semua orang satu persatu beralih ke pintu utama. Sosok kuat dan gagah dengan cepat berjalan masuk ke aula utama. Banyak darah yang mengotori tubuhnya. Entah itu darah orang itu atau darah dari penjaga rumah keluarga Ludwig. Semua orang sedikit terkejut. Tak disangka, ternyata hanya satu orang yang datang. Harus tahu saja, penjaga rumah keluarga Ludwig adalah satu dari jutaan ahli bela diri yang juga merupakan terbaik dari pasukan khusus teratas. Dan satu orang ini bisa-bisanya membunuh puluhan penjaga gerbang rumah keluarga Ludwig. Pria ini sungguh hebat sekali. Yang datang bukanlah orang lain, tapi Reka. Tokia langsung menangis dan berlari ke arah Reka dan langsung melemparkan dirinya ke pelukan Reka. Reka, mereka barusan tadi mau meracuniku. Sungguh menakutiku sekali. Reka kasihan melihatnya. Maafkan aku Tokia. Aku tidak menjagamu dengan baik. Tenang saja. Aku akan membalas perlakuan mereka padamu. Orang-orang keluarga Ludwig baru tahu kalau ternyata dia adalah Reka. Mereka tidak menyangka kalau dia akan datang ke sini secepat ini.